Salam sejahtera para sahabat. Dalam video kali ini kita akan mengulas lebih mendalam yaitu poin-poin yang terdapat dalam credo atau dalam doa aku percaya. Doa aku percaya merupakan salah satu doa pokok bagi kita orang Katolik. Selain aku percaya, doa ini juga memiliki sebutan-sebutan lainnya, yaitu syahadat para rasul atau credo rasuli. Nah, credo rasuli sendiri atau doa aku percaya sendiri berarti pengakuan iman, yakni pernyataan mengenai suatu kepercayaan. Diambil dari bahasa Latin artinya credo. Credo itu artinya aku percaya. Doa aku percaya diungkapkan oleh para rasul atau para jemaat perdana di hari raya Pentakosta setelah Roh Kudus dicurahkan kepada mereka sesuai dengan janji Yesus sendiri setelah dia naik ke surga. Nah, poin pertama yang akan kita ulas dalam video kali ini adalah aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Nah, apakah maksud dari poin ini? Untuk itu, mari kita simak. Mari kita pertama-tama menggarisbawahi kata Allah atau Allah Bapa. Kata Allah berasal dari bahasa Arab yaitu Al-Ilah, artinya dewa itu atau sang dewa. Sedangkan dalam bahasa Ibrani sendiri Eloha, El tunggal artinya dewa atau ilah. Sedangkan jamaknya Elohim artinya dewa-dewa atau ilah-ilah. Nah, dalam bahasa Yunaninya adalah Theos dalam bentuk tunggal. Dan dalam bentuk jamaknya adalah Theoi. Dalam bentuk jamaknya Theoi. Dalam perkembangannya, kata ini juga diambil oleh orang Yahudi untuk menjelaskan Sang Pencipta, Sang Yang Maha Tinggi, Sang Yang Maha Kuasa, Sang Yang Maha Hadir, Sang Yang Maha Perkasa, Sang Yang Maha Ajaib. Nah, sosok yang Maha Kuasa ini juga disebut di dalam credo kita atau dalam doa aku percaya yaitu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Jadi pertanyaannya, mengapa disebut Bapa? Mengapa Allah disebut Bapa dalam iman kita atau dalam teologi kita? Bagi orang-orang di luar Kristen, mendengar ungkapan bahwa Allah itu Bapa, pasti berpikir bahwa Allah juga memiliki istri dan juga anak. Akan tetapi, bagi kita orang Kristen, ungkapan seperti itu hanyalah suatu bahasa metafora atau bahasa kiasan. Tidak seperti ayah atau bapak jasmani yang kita miliki di dunia ini. Tetapi untuk mengungkapkan atau mewakili perasaan kita kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pencipta, Yang Maha jauh di sana, sehingga terasa lebih dekat dengan kita jika kita menyebut atau memanggilnya Bapa. Dia yang jauh di atas, Dia yang maha tinggi, Dia yang maha mulia, Dia yang maha perkasa, Dia yang maha ajaib masuk ke dalam kehidupan kita dengan bahasa kita sehingga kita lebih akrab dengan Bapa yaitu Allah di surga atau Yahweh. Dan bukan tanpa alasan para sahabat mengapa kita orang Kristen menyebut Allah itu Bapa. Alasan yang pertama adalah karena Yesus sendiri yang mengajarkan kita untuk memanggil Allah itu sebagai Bapa. Kita ketahui itu saat Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang ada di surga dalam Injil Sinoptik baik
yaitu Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa kita menyebut Allah sebagai Bapa? Agar relasi kita dengan Bapa terasa lebih dekat dengan kita sebagai manusia. Alasan yang ketiga, kita menyebut Allah sebagai Bapa karena kita adalah murid Kristus. Jika Yesus memanggil Yahweh sebagai Bapaknya, maka kita sebagai murid pun harus sama memanggil Allah atau Yahweh itu sebagai Bapa. Nah, para sahabat, alasan yang keempat mengapa kita sebagai orang Kristen memanggil Allah itu sebagai Bapa, karena hakikatnya Allah yang menciptakan, yang mengasihi, memelihara, dan mendidik kita, melindungi kita supaya kita memperoleh keselamatan, sama seperti yang dilakukan ayah atau bapak kita di dunia ini. Pasti Ia akan melindungi kita, menjaga kita, merawat kita agar keluarga, agar istri dan anak-anaknya mendapatkan kebahagiaan. Begitu pula Bapa kita di surga ingin agar kita anak-anaknya memperoleh keselamatan. Dan suatu saat kelak kita pun akan bertemu dengan Sang Allah atau Sang Bapa yang kita sebut dalam doa-doa kita setiap hari. Nah, para sahabat, itulah ulasan poin pertama dalam doa syahadat aku percaya dalam video kali ini. Sampai jumpa di bagian kedua. Tuhan memberkati.